Halo, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di channelku Vera Andini Channel. Hari ini aku mau bikin videonya pendek aja. Ntar aku rencana pendek ternyata panjang. Ya udah. Ingin menjawab, kebetulan ada sampel, ingin menjawab pertanyaan teman-teman yang seperti ini. Karena teman-teman, saya bukan ahli tanaman, saya hanya seperti teman-teman, ibu rumah tangga yang menyukai tanaman dan masih belajar, tapi belajarnya sungguh-sungguh sehingga bisa share dengan teman-teman. Begini teman-teman, banyak yang bertanya tentang tanaman peaceful lily. Kenapa ya kak, tanaman peaceful lily ku kok jadi kayak busuk, menguning, kering? Itu kenapa gitu kan? Sebenarnya memang ada beberapa alasan kenapa peaceful lily itu menjadi seperti itu teman-teman. Nah, ini dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor alamiah ya. Alamiah itu memang pada bunga peaceful lily itu atau spathiphyllum itu si proses bunganya itu memang seperti itu gitu. Kalau kita sudah rajin sesuai dengan sesuai dengan visi misi, sesuai dengan apa yang dianjurkan para guru di YouTube atau dimanapun, luar maupun dalam, teman-teman, peaceful lily ini sebenarnya kesukaan orang Barat loh. Jadi saya juga belajar dari mereka ya. Jadi teman-teman bisa mencari blog tentang peaceful lily. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya belum bisa, teman-teman bisa menggunakan translate sambil belajar gitu kan. Saya juga seperti itu. Jadi peaceful lily ini bisa secara natural teman-teman. Secara natural itu seperti ini. Artinya dia itu tumbuh bunga dari kuncup itu memang sudah putih. Lalu dia akan memekarkan si spath, makanya sebutnya spathiphyllum. Jadi spath itu seperti payung ya, payung bunga itu seputih itu. Nah, dia akan memekarkan dalam keadaan warna putih juga. Nah, lama-lama dia akan menghijau. Nah, itu secara normal dari putih ke hijau, lalu setelah menghijau dia akan mulai proses pengeringan atau dari menguning dulu baru kering. Ini saya ada contoh nih teman-teman ya. Nah, ini dia tersembunyi tapi dia sepertinya betah di situ. Nah, bisa lihat teman-teman di dalam pohon spathiphyllum saya ini, peaceful lily ada 3 jenis bunga. Malah ada yang kuncup nih. Ini saya excited sekali bisa nunjukin sama teman-teman. Nah, yang pertama adalah dia akan muncul kuncupnya itu satu. Ini memang lagi belajar ya teman-teman. Dia udah beberapa kali berbunga tapi tidak serempak gitu. Mungkin ada sesuatu di media tanam tapi so far tidak, daunnya pun masih bagus ya, tidak ada yang bagaimana. Jadi dia munculnya pertama kuncup seperti ini. Kan? Lama-lama dia akan memekar seperti ini teman-teman. Nah, ini mungkin nggak tahu kenapa ini, mungkin saya nyiramnya terlalu excited, terlalu bahagia, terlalu semangat jadi robek. Nah, lama-lama dia akan mekar seperti itu. Nah, seiring waktu yang itu akan menghijau seperti ini. Nah, ya, menghijau seperti ini. Dan setelah itu setelah beberapa waktu dia akan menguning seperti bagian di sini. Ini lengkap banget ini. Ada bagian kuningnya nih. Nah, bunganya pun akan mengering dan lama-lama akan mengering seperti membusuk. Padahal tidak. Ini secara alami memang seperti ini. Ini yang saya amati ya, teman-teman. Kalau memang teman-teman mengalami seperti ini berarti teman-teman tanamannya tidak ada gangguan sama sekali karena memang daur hidup bunga spathiphyllum memang seperti ini. Jadi ini lengkap sekali, ada dari kuncup warna putih, lalu mekar, lalu menghijau, dan lalu lama-lama ada yang menjadi kuning dan menjadi kering ya seperti ini. Ini kenapa disebutnya kok aku kayaknya daunnya membusuk? Mungkin karena mengeringnya dia tidak kering kayak kerupuk ya, kriuk-kriuk, tapi dia lemas gini. Jadi kesannya seperti memang busuk, padahal tidak. Ini memang daur alaminya seperti itu. Ini saya menemukan ini pagi ini, senang banget. Ini bisa dijadikan contoh ya. Contoh kasih dari pertanyaan teman-teman yang punya spathiphyllum atau lili yang masih bingung kok tanamanku begini. Tapi ada juga yang memang
di tanaman itu ada sesuatu yang salah ya. Apakah itu dari pola penyiraman yang terlalu bersemangat hingga dalam satu hari bisa 2 kali ya, tapi keadaan tanahnya tidak poros sehingga menggenang dan membuat akar busuk. Nah, itu mungkin itu suatu keadaan yang lain, teman-teman. Jadi eh kalau memang terjadi seperti itu harus dibongkar ya, dicek lagi, lalu si akarnya ditreatment lagi, diberi obat ya. Pada dasarnya saya memperlakukan ini seperti saya memperlakukan aglonema. Waktu saya belajar aglonema, kalau ada yang busuk saya cek lagi, saya bongkar lagi. Saya pada dasarnya mereka sama gitu loh, akar, batang, bunga, daun ya. Jadi yang pertama terekspos itu adalah di tanah, yaitu akar. Itu yang harus kita cek. Lalu di bagian atasnya mungkin paling ada hama, itu juga harus kita cek. Ya, teman-teman, ini adalah contoh yang bagus sekali. Jika teman-teman ada yang masih menanyakan seperti ini, mudah-mudahan dengan menemukan video saya bisa terjawab pertanyaannya ya. Nah, di sini pun ada contoh, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya ada seperti ini mungkin ada sesuatu. Ini biasanya saya potong saja ya. Tapi keseluruhan tidak ada yang terjadi. Ini saya tanam 1 batang, 2 batang gitu. Dia 2 batang. Nah, ini dia baru belajar berbunga. Baru belajar berbunga. Bisa teman lihat? Ya, jadi perubahannya adalah bukan dari hijau ke putih, tapi karena dia dari kuncup sudah putih, akhirnya dia akan mekar dengan warna putih juga. Lama-lama dia akan menghijau seperti ini dan warna putihnya menghilang. Dan ini tanda-tanda dia akan mengering sudah ada. Nah, ini lama-lama dia akan mengering, dan mengeringnya pun tidak seperti kerupuk ya, seperti saya bilang tadi. Dia akan masih lemas gitu, jadi kesannya seperti busuk gitu. Padahal tidak, ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nah, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.